Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel Aan Story. Judul kali ini saya mau melengkapi sequel terakhir dari film Ip Man. Di sini kita akan melihat keseruan aksi Ip Man melawan petarung-petarung top dan sekaligus menjawab misteri jumlah anak Ip Man. Nah, bagaimana ya kisahnya? Simak video ini sampai habis. Tapi sangat disarankan bagi Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda tak ketinggalan video terbaru dari saya. Film diawali dengan berlatar di Hong Kong pada tahun 1959. Ip Man dan anak bungsunya tinggal di sini, sedangkan anak sulungnya sedang belajar di Foshan, Tiongkok. Dan itulah alasan mengapa di film ini anak Ip Man cuma satu. Suatu pagi, ada seorang pemuda yang masuk menemui Ip Man. Ternyata dia adalah Bruce Lee. Dia sudah besar dan menagih janji Ip Man agar diajarkan Wing Chun. Kemudian Ip Man pun mengetes kecepatan bela diri Bruce Lee. Ip Man cuma bilang lumayan. Lalu Ip Man pergi membuka pintu dan berdiam diri di depannya. Bruce Lee cukup kecewa dengan reaksi itu, tapi dia menerimanya dan pergi keluar. Di sebuah sekolahan, terlihat ada dua bocah yang sedang berkelahi. Yang baju putih namanya I Ching, sedangkan yang baju hijau namanya Cheng Long. Kemudian Ip Man pun datang ke sekolah. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Ip Man pun mengajak Cheng Fong makan malam di rumahnya. Selesai makan, ayah Cheng Fong, Cheng Ting Chi, datang menjemputnya. Kemudian mereka berdua pun pulang dari rumahnya Ip Man. Keesokan harinya, Cheng Ting Chi sedang bertarung di tempat pergulatan ilegal. Lalu datanglah Meng Texan alias Frank dengan istri dan anaknya. Frank mendesak Sang agar segera membereskan sekolahnya. Sekolahan mana yang dimaksud nanti akan dijelaskan seiring berjalannya film. Di lain tempat, Ip Man mendatangi restoran guru Tim. Saat hendak foto bersama para guru, tiba-tiba sang istri menelpon. Ip Man pun mengangkatnya. Sang istri rupanya sudah sejam lebih menunggu Ip Man di kelas tari. Dan alhasil istrinya pun marah pada Ip Man. Di saat Ip Man menunggu anaknya pulang sekolah, Ip Man pun ketemu dengan Cheng Ting Chi. Mereka pun mengobrol dan terungkap ternyata mereka sama-sama belajar Wing Chun di guru yang sama, yaitu Zhang Wangsun. Cheng Ting Chi pun mengajak Ip Man untuk duel persahabatan suatu hari nanti. Dengan sedikit canggung, Ip Man pun menyetujuinya. Saat Ip Man dan anaknya hendak pulang, Sang dan anak buahnya menuju ke sekolahan. Ip Man pun sedikit curiga dengan gerik-gerik mereka. Setibanya Sang di sekolah, anak buahnya pun melakukan intimidasi, hingga membuat semua para guru ketakutan. Sang ingin membeli sekolahan ini dengan keperluan real estate. Tetapi kepala sekolah pun menolaknya. Alhasil, Sang pun bertindak keras pada kepala sekolah. Lalu tiba-tiba saja Ip Man pun datang menghajar mereka. Lalu Ip Man pun menelpon polisi. Di lain tempat, Sang yang kesakitan memerintahkan anak buahnya untuk menyegel sekolahan. Dan benar saja di pagi harinya para orang tua, anak-anak, serta guru-guru kebingungan karena sekolah sedang disegel. Lalu para guru pun mengadu pada Ip Man. Kemudian Ip Man pun memerintahkan murid-muridnya untuk membuka segel tersebut.
Dari kejauhan, Sang pun melihatnya, lalu mereka pun berlalu pergi. Karena takut Sang kembali, Ip Man pun menjaga sekolahan hingga malam hari. Dan tiba-tiba saja anak buah Sang pun datang menyerbu. Ip Man menghajar rombongan ini dengan sangat terampil menggunakan ilmu Wing Chun-nya. Sementara itu, kepala sekolah pun diculik dan dibawa pergi. Kebetulan di situ ada Cheng Tinci. Melihat adanya penculikan, Cheng Tinci pun lalu bertindak untuk menghajar para preman ini. Seusai menghajar preman, Ip Man pun melihat Cheng Tinci yang berlalu pergi. Ia pun menghampiri Cheng Tinci lalu berterima kasih. Suatu hari saat sedang beraktivitas, istri Ip Man pun mengeluh kesakitan. Lalu ia pun memutuskan untuk membeli obat herbal. Di tempat lain, Ip Man pun kedatangan Guru Tin. Ternyata Sang adalah anak murid dari Guru Tim. Ia sangat menyesalkan tindakan vandalis mantan muridnya itu. Lalu ia pun bergegas menuju ke tempat Sang untuk memarahinya. Saat bertemu, Guru Tim pun marah dan menampar Sang. Di situ, Sang ingin melukai Guru Tim, tetapi dengan cepat dihentikan oleh Ip Man. Tetapi anak buah Sang lalu keluar dan mengepung mereka. Dan di saat genting-gentingnya, Bob pun datang untuk melerai perkelahian mereka. Seusai kejadian itu, Guru Tim, Ip Man, dan Bob berunding mengenai masalah sekolahan ini. Ip Man pun mendesak Bob agar bertindak lebih tegas karena dia adalah polisi. Tetapi dia di situ tidak mampu karena atasannya sendiri sudah disuap oleh Feng. Di suatu pagi, istri Yip pun memutuskan untuk memeriksa dirinya ke dokter. Saat memeriksanya, dokter pun mendiagnosis bahwa istri Yip terkena kanker. Istri Yip pun kaget, lalu pulang dengan sangat terpukul. Di lain sisi, ketika Guru Yip ingin pergi jaga sekolah lagi, sang istri bertanya, kapan bisa makan malam bersama lagi? Sang Guru Yip pun menjawab, tidak akan lama lagi. Ketika istri Yip ingin menceritakan tentang diagnosa kanker, tiba-tiba ada telepon masuk. Ternyata itu dari pihak rumah sakit yang merawat Guru Tin. Lalu bergegaslah Guru Yip pergi ke rumah sakit. Di lain tempat, ternyata Sang pergi ke sekolahan untuk menculik anak-anak SD. Ia ingin pihak sekolah membawa kepala sekolah ke tempatnya jika ingin anak-anak ini dibebaskan. Setelah dari rumah sakit, Ip Man pun pergi ke sekolah. Dan kemudian sang guru pun mengabari bahwa anak-anak sedang diculik oleh Sang. Kemudian Guru Yip pun pergi ke tempat Sang dengan membawa sebuah tongkat. Di sana anak Guru Yip menangis sejadi-jadinya. Lalu Guru Yip pun mengatakan, jangan menangis. Mengetahui itu anak Guru Yip, Sang pun meminta kepada Guru Yip untuk berlutut dan memohon kepadanya. Kemudian Sang pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Ip Man. Sementara itu, Cheng Tinci pun membantu Guru Yip untuk menghadapi Sang. Karena ia ingin membebaskan anak-anak sekolah ini, lalu Sang pun membawa Yiching. Tetapi Yiching berhasil lari dari Sang dengan menggigit tangannya. Kemudian disusul oleh Ip Man. Setelah itu, petugas kepolisian pun datang untuk membantu mereka. Tetapi di situ, Sang berhasil meloloskan diri. Di sisi lain, polisi pun sudah tidak bisa membantu Frank karena penculikan anak kemarin itu adalah tindakan yang sudah kelewatan. Frank pun menemui Sang di bawah yang sedang berlatih dengan Muay Thai. Di situ, Frank marah pada Sang. Tetapi Sang bilang ini semua salah Ip Man.
Lalu Frank pun menyuruh si Muay Thai ini untuk membunuh Yip Man. Di lain tempat, saat Yip Man mengantarkan istri berobat alternatif, sepulang dari sana saat masuk lift, tiba saja sang Muay Thai masuk, lalu menyerang Yip Man. Yip Man mencoba mengendalikan serangannya. Lalu Yip Man pun meladeninya di luar lift. Usai mengalahkan si Muay Thai, guru Yip pun pulang bersama istri dengan saling berpegangan. Setelah itu, Bo pun datang pada Yip Man, lalu mengatakan bahwa Frank ingin menemuinya 4 mata. Lalu guru Yip pun menemui Frank. Lalu Frank menantang guru Yip untuk bertanding dengannya. Di sana Frank mengatakan jika guru Yip mampu bertahan selama 3 menit, ia tidak akan mengusik sekolahannya lagi. Dan perkelahian pun dimulai. Frank di situ memiliki power yang sangat luar biasa, dan guru Yip pun kewalahan melawannya. Pertarungan pun lalu berakhir selama 3 menit. Di situ terlihat Frank ingin meninju kepala guru Yip, dan guru Yip terlihat ingin menendang pusaka dari Frank. Di lain tempat, Chen Tinchi menyewa sebuah tempat untuk membuka sebuah perguruan Wing Chun. Lalu ia pun menemui reporter untuk mempromosikan perguruannya pada semua orang. Tetapi di situ reporter menolaknya karena meragukan kemampuan dari Chen Tinchi. Tak lama dari itu, datanglah guru dari perguruan lain. Kemudian Chen Tinchi menantang guru tersebut. Di situ terjadilah pergelutan antara Chen Tinchi dengan guru dari perguruan lain. Di situ Chen Tinchi berhasil memenangkannya. Di situ sang reporter pun memotret Chen Tinchi saat melawan guru-guru. Hingga akhirnya di depan para reporter, Chen Tinchi menantang Yip Man. Ia menganggap Wing Chun dari Yip Man itu tidak asli. Di sisi lain, saat guru Yip membaca sebuah koran, ia melihat sebuah tantangan itu, tetapi ia tidak mempedulikannya dan lebih memilih untuk menemani sang istri untuk berobat. Hingga pada suatu hari, saat guru Yip pergi ke kelas tari, guru Yip bertemu dengan Bruce Lee. Di situ Bruce Lee ingin mengajari guru Yip menari, asalkan ia diajari Wing Chun oleh guru Yip. Lalu di situ guru Yip menjelaskan bahwa ia tidak pernah menolak Bruce Lee. Ia saat itu hanya sedang membuka pintu. Tetapi Bruce Lee malah berlalu pergi dan menganggap bahwa guru Yip menolaknya. Mendengar itu, Bruce Lee pun lalu tersenyum. Di lain sisi, Chen Tinchi dan para guru sedang menunggu guru Yip untuk menjawab tantangannya. Tetapi guru Yip saat itu sedang menemani sang istri dan menari bersama. Sampai tiba saatnya, sang istri pun terjatuh karena sakitnya. Lalu guru Yip membawa sang istri ke rumah sakit. Sang dokter pun mengatakan bahwa sang istri harus dirawat. Suatu hari saat guru Yip menyuapi sang istri pun meminta untuk berfoto dengannya. Lalu guru Yip pun menyetujuinya. Di suatu sore, sang istri meminta guru Yip untuk melawan Chen Tinchi. Lalu di sana, sang istri meminta guru Yip untuk berlatih karena sang istri rindu dengan kayu-kayu yang dipukul olehnya. Lalu hari pembuktian pun tiba. Pertarungan pun dibuka dengan menggunakan alat-alat seperti kayu dan pedang. Dan pertarungan pun berakhir saat Chen Tinchi menusuk mata guru Yip. Dan di saat itu, guru Yip pun hanya menghindar dari serangan Chen Tinchi. Lalu guru Yip membalas dengan serangan 1 incinya. Chen Tinchi pun kemudian mematahkan plang yang bertuliskan guru besar Wing Chun dan mengakui kekalahannya.
Ip Man bilang itu tidaklah penting. Yang penting adalah cinta dari orang-orang di sisimu. Nah, itu dia rekap alur cerita dari Guru Yip. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk memberikan komentar di bawah. Karena komentar dari kalian adalah tolak ukur untuk perbaikan channel ini. Selain itu, kalian juga bisa menyarankan untuk review film selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.